saya pernah melihat dua status hadis sahih oleh Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana cara memahami satu hadis tersebut oleh kita yang belum paham ilmu hadis ini? Maka cara memahaminya harus belajar ilmu mustalah hadis. Minimal istilahnya. Ada 5 syaratnya. Yang rawi-rawinya tersambung. Seperti Yahya Az-Zuhli. Yahya Az-Zuhli bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik bertemu dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini sanadnya tersambung. Satu syaratnya. Yang kedua, yang meriwayatkan si rawi-rawinya ini semuanya adalah seorang yang adil. Adil itu tidak soleh, tidak ahli maksiat, bukan tukang dusta. Kemudian yang ketiga, hafalannya kuat. Yang keempat, tidak ada cacat di dalam sanadnya ataupun di dalam matannya. Yang kelima, hadisnya tidak menyendiri, menyelisihi dari yang lainnya. Itulah dikatakan hadis sahih. Kapan hadis hasan? Tadi kan ada 5. Pertama, sanadnya tersambung. Yang kedua, yang meriwayatkannya harus adil, soleh, bertakwa, tidak ahli maksiat. Yang ketiga, hafalannya harus kuat. Nah, hasan hafalannya kurang kuat. Nah, itu bedanya hadis sahih dan hadis hasan. Baik, bagaimana sikap kita? Sikap kita terima saja. Para ulama hadis berbeda pendapat di dalam menghukumi sebuah hadis. Ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia hasan. Bahkan ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini lemah. Kalau Anda sebagai penuntut ilmu yang bisa baca perkataan para ulama, maka berhak untuk membaca dari beberapa perkataan para ulama. Lalu kuatkan pendapat yang menurut Anda lebih kuat. Karena Anda bisa. Adapun yang awam, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang berilmu jika tidak mengetahui. Maka tugas kita cari. Ini Ustaz yang paling paham ilmu hadis. Kalau sekalsel, sepengetahuan saya, ya Ustaz Dr. Haikal Basyrahil, hafizahullah ta'ala. Habis itu tanya, sudah dapat jawaban, ambil, pegang. Seperti itu. Itu cara orang awam beribadah. Contoh misalkan punya permasalahan muamalah, dagang, usaha, riba atau tidak, atau apa yang berkaitan dengan muamalah, ekonomi syariah. Maka lihat ustadz yang sangat kompeten di bidangnya. Bukan hanya karena titelnya, akan tetapi ada ustadz-ustadz yang memang dia menspesialiskan diri di dalam bidang itu. Maka pada saat itu tanya. Kalau sudah dapat, maka ambillah. Begitu tugas orang awam. Bertanya kepada ahli ilmu. Makanya para ulama mengatakan orang awam madhabnya adalah gurunya. Itu madhabnya. Wallahu a'lam.